Serial killers Rusia terkenal dengan cuaca ekstrim yang menjadikannya negara kedua terdingin di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa di Rusia tidak hanya cuacanya yang dingin, melainkan juga sejarahnya? Pada video ini, tim serial killers akan mengajak Anda kembali ke masa Tsar Nicholas II yang dieksekusi bersama seluruh keluarganya oleh para revolusioner pada tahun 1918. Pada masa pemerintahannya, Tsar Nicholas II telah mengangkat seorang penasehat mistik bernama Gregory Rasputin. Sosok Rasputin menjadi tokoh penting dalam kekaisaran Rusia. Banyak orang yang percaya bahwa Rasputin adalah seorang penyihir yang memiliki kekuatan mistis untuk menyembuhkan. Hal inilah yang membuatnya mendapat kepercayaan dari Tsar Nicholas II dan istrinya Tsarina Alexandra Feodorovna. Bagi Alexandra, Rasputin adalah jawaban atas harapan dan doa mereka, sebab putra mahkota Alexei tengah mengidap penyakit hemofilia. Rasputin adalah satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan Alexei. Namun sampai sekarang masih merupakan misteri bagaimana dia menyembuhkan sang putra mahkota. Seorang mantan gubernur istana menulis dalam memoarnya. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali Rasputin muncul di tempat tidur Alexei untuk menyembuhkannya, Alexei menjadi lebih baik setiap harinya. Sang gubernur menambahkan bahwa pernah ada seorang anak yang sedang menderita dan merintih kesakitan. Akan tetapi tidak ada satu dokter pun yang sanggup menyembuhkannya. Rasputin kemudian dihubungi. Dia mengatakan bahwa anak tersebut tidak akan mati. Ajaibnya, seketika itu juga anak yang sedang sakit itu sembuh. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim serial killer, kebanyakan orang yang bertemu dengannya yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghipnotis melalui matanya. Seorang penulis, Elena Zanumova, menulis di dalam diarinya mengenai mata Rasputin. Elena berkata bahwa mata Rasputin dapat memberikan tekanan fisik yang memberikan kesan kejam, menakutkan, dan seperti menyimpan kemarahan. Rasputin terlahir dengan nama lengkap Gregory Yefimovich Rasputin pada 10 Januari 1869 di desa Prokofsko, Siberia. Keluarganya adalah petani dan dia sendiri tidak pernah menimba ilmu di sekolah, sehingga dia tidak bisa membaca atau menulis. Pada awalnya dia ingin menjadi seorang biksu dan masuk biara Verkhotur di Rusia. Namun kemudian dia mengurungkan niatnya dan memutuskan menikah di usia 19 tahun. Rasputin memiliki 7 orang anak dari pernikahannya. Di tahun berikutnya dia memutuskan untuk berziarah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Yunani dan Timur Tengah. Semasa hidupnya, Rasputin adalah sosok kontroversial. Beberapa mitos tentang dirinya membuatnya nampak bagai orang sakti yang membuatnya memperoleh sebutan penyihir dan bahkan mad monk. Mitos pertama adalah mitos kekuatan mistis. Kekuatan mistisnya termasuk kemampuan untuk menyembuhkan. Orang-orang di desanya percaya Rasputin terlahir dengan kemampuan tersebut. Mitos kedua adalah dia tidak bisa dibunuh. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa telah terjadi beberapa percobaan pembunuhan. Pada tahun 1914, seorang pengemis perempuan menikamnya di perut. Si pelaku mengatakan dia menusuk Rasputin karena dia telah merayu orang yang tidak bersalah. Tapi Rasputin selamat dari insiden tersebut, meskipun dia telah kehilangan banyak darah. Di tahun 1916, sebelum benar-benar terbunuh, Rasputin diracun oleh Felix Yusupov. Namun para saksi mengatakan racun tersebut tidak memberikan efek apapun terhadapnya. Mitos ketiga yaitu Rasputin bangkit dari kematian. Dipercaya bahwa dia tidak mati setelah diracun dan kemudian ditembak hingga 3 kali. Lalu jenazahnya dibuang di sungai yang dingin dan sekelompok pejalan kaki menemukannya. Pada saat itu Rasputin ternyata masih bernafas. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil otopsi bahwa di dalam paru-parunya terdapat air. Padahal para eksekutornya yakin bahwa tubuhnya sudah tidak bernyawa ketika dibuang ke sungai. Kisah hidup Rasputin memang tragis dan penuh sensasi mistis. Cerita mengenai dirinya telah menginspirasi Hollywood untuk memproduksi film. Di antaranya The Fall of Romanov 1917, Rasputin and the Empress 1932, Rasputin the Mad Monk 1966, Agony 1981, Anastasia 1997, dan Rasputin 2011. Film kartun pertama yang diproduksi oleh 20th Century adalah Anastasia. Di dalam cerita, tokoh Rasputin digambarkan sebagai tokoh antagonis yang mengkhianati kepercayaan Tsar Nicholas II.
dan juga tidak dapat mati karena dia telah menjual jiwanya pada iblis. Rasputin dikenal sangat dekat dengan Tsar Nicholas II, sampai-sampai dia diangkat sebagai penasehat pribadi dan orang kepercayaannya. Namun prestasi yang diraih Rasputin ternyata telah menyulut rasa iri serta khawatir di kalangan petinggi istana. Oleh sebab itulah terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Rasputin disinyalir memiliki peran penting dalam setiap keputusan yang menyangkut bidang politik Tsar Nicholas II. Pembunuhan terhadap dirinya dilakukan secara terencana pada malam 29 Desember 1916. Rasputin diundang makan malam oleh sepupu Tsar yaitu Dmitri Pavlovich dan Felix Yusupov. Jamuan yang dihidangkan telah dilumuri dengan sianida. Namun setelah dia menghabiskan makanannya, Rasputin tidak mati. Hal ini menyebabkan dia kemudian ditembak. Tubuhnya dibungkus dengan karpet dan dibuang ke Sungai Neva. Tetapi kematiannya tidak menjadi sebuah akhir. Ramalan terakhirnya tentang kehancuran Kekaisaran Romanov dan pembunuhan Tsar Nicholas II beserta seluruh keluarganya terbukti menjadi kenyataan 2 tahun setelah kematiannya.